tanah bengkok. Nah itu digunakan untuk kegiatan pertambangan dan pastinya ilegal. Emang banyak ya aset daerah ya? Aset daerah yang diseleweng ini. Itu mungkin nggak cuma tambang aja ya. Ada beberapa aset daerah yang sekiranya di luar tambang juga. Nah ini teman-teman navigator yang lebih tahu kayaknya. Coba teman-teman navigator mulai dah cek-cek aja aset-aset di desa kalian nih. Yang disalahgunakan, iya. Kalau ada yang disalahgunakan, Iya. langsung telepon Pak Kejaksaan. Iya. Jangan ke kita. Kalau ke kita urusannya Mercedes saja. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Halo teman-teman semua, suara darurat di sini. Menyampaikan yang tersembunyi. Menyuarakan yang tidak terdengar. Sedap. Di hari yang spesial ini, di hari tag ini adalah hari anti korupsi sedunia. Yoi, men. Peta Project juga punya hal yang spesial. Kita bakalan ada merchandise. Teman-teman navigator cerdas di luar sana yang pengen punya merchandise dari Peta Project bisa langsung hubungi kontak person kita di bawah sini atau lihat di deskripsi kita nantinya. Oke. Ada info apa hari ini? Di hari yang spesial ini, ya, Kejari juga memberikan kado. Di hari anti korupsi ini dia memberikan kado dengan menangani 4 kasus korupsi di Ponorogo. Sedap. Dan kalau kita tambah dengan korupsi dana bos, OTT berarti lebih dari 4 Lebih dari 4. korupsi di Ponorogo. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya. Cuman yang menarik dari informasi tersebut memang yang sedang menjadi titik fokus kejaksaan hari ini ya, yaitu kaitannya dengan tambang dan penggunaan lahan publik atau aset daerah milik negara. Wah, ini menarik nih karena ada yang sempat disegel juga ya bulan lalu tuh. Di mana tuh? Jadi begini, kita kasih apresiasi dulu kepada kejaksaan ya. Atas capaiannya ya. Atas capaiannya. Sedap. Ternyata teman-teman navigator cerdas, ternyata bukan cuma KPK yang bersih-bersih Ponorogo nih. Iya. Kejaksaan ternyata udah lebih dulu. Iya. Gokil emang. Gokil. Jadi gara-gara kejaksaan ngomong, ada kasus juga yang ditangani terkait kegiatan tambang ilegal pastinya di atas tanah aset negara. Daerah. Jadi kita langsung keingat, walaupun memang kejaksaan ketika ditanya kan, itu tambang apa, di mana, gimana, tunggu nantilah kan gitu. Tapi kan kita jadi teringat nih, ketika bulan Maret kemarin kejaksaan itu sempat menyegel tanah di Jenangan. Jadi ini tanah desa. Istilah kalau bahasa sini tanah bengkok itu. Bengkok ya, yes. Tanah bengkok. Nah, itu digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dan pastinya ilegal. Nah, disegel dah. Jadi kita flashback ya. Keinget juga ada momen unik. Jadi ketika kejaksaan itu tepatnya lupa ya sekitar tanggal 6 atau tanggal berapa? Maret. Kejaksaan itu mau menyegel tanah itu. Datang ke TKP, tiba-tiba singkong. Jadi ada narasi saat itu bahwa ini bukan untuk ditambang, tapi ini untuk kebun singkong. Yang menarik juga dikonfirmasi, ditanyain juga lah ke masyarakat sekitar lahan itu kan, emang bener Bu Pak, kalau ini lahan untuk perkebunan singkong? Katanya enggak Pak, itu baru ditanam kemarin malam kan. Lanjutannya ada itu, jadi Maret disegel, kemudian ketika Mei kejaksaan itu kemarin juga sudah sempat mengeluarkan statement bahwa ini sudah naik tahap ke penyidikan, kita terkait penetapan siapa tersangkanya dalam waktu dekat. Kita masih menghitung kerugian negaranya gitu. Jadi kalau istilahnya ini adalah puzzle. Kemudian di akhir tahun ini ada kejaksaan yang memberikan statement kasus yang ditangani, salah satunya adalah terkait tambang ilegal di aset daerah. Ini kok kayaknya mix and match gitu. Ya. Kayaknya cocok. Betul. Tapi kita tunggu dulu ya informasi official dari kejaksaan. Ya. Tapi sebenarnya gini teman-teman. Di Ponorogo ini potensi tambang itu sebenarnya banyak nggak sih? Atau lokasi-lokasi tambang di Ponorogo itu banyak nggak sebenarnya? Banyak ya, teman. Ya kalau potensi kurang tahu ya potensinya. Kan kadang ada walaupun nggak potensi tapi dipaksakan kan gitu. Nah, ya. Tapi kalau lokasi pertambangan di Ponorogo itu banyak memang.
Oke. Yang legal kalau tidak salah cuma 2 atau 3. Masya Allah. Masa. Jadi pemerintah pun tahu gitu loh, ada yang ilegal. Ya, 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 ya. Lah, cuman yang ketika kita mau berbicara terkait tambang, kita ambil sisi lain misalkan, Oke. ya kan? Kita gunakan sudut pandang lain yang jarang digunakan oleh orang lain mungkin ya. Jadi terlepas dari legalitasnya, ya kan? Legal ilegal itu kan lagu lama. Iya. Betul, betul, betul. Karena nyatanya banyak yang teriak ilegal tapi kan nggak ada yang berkutik. Iya. Nah, kita bicara yang lain aja sekarang. Tambang ini kemudian dampak lingkungannya seperti apa sih? Emang kalau yang legal itu nggak memberikan dampak lingkungan gitu kan? Nice. Yes. Nggak memberikan dampak buruk untuk lingkungan emang kan gitu kan? Kita sekarang bolehlah bertanya-tanya seperti itu kan? Yes. Ya. Nah, apalagi gini, tambang di jalur wisata ke Ngebel. Ada itu ya? Ada 4 bahkan. Di desa mana itu? Ada di desa Ngrogong, ada, terus ada di desa mana lagi tuh lupa. Ada 4 lebih. Ada 4 ya? Itu padahal jalur menuju tempat wisata Ngebel. Akses Oke. wisata. Satu yang menakutkan bahwa ketika di atas itu ada telaga, Heeh. ya kan? Telaga tempat wisata, kemudian di bawah ditambang, resiko untuk longsor ini tinggi. Betul. Padahal di atas itu pusat kegiatan masyarakat. Nah, kalau longsor berapa banyak nyawa yang terancam nanti. Iya. Satu itu. Terus kemudian itu kan lingkar Wilis, Oke. Gunung Wilis kan itu, masuk di wilayah konservasi alam. Ya, jadi makanya kita tadi kan nggak mau bahas masalah legal atau ilegalnya. Lah kalau sekarang kita sudah tahu bahwa itu adalah masuk ke wilayah konservasi alam, lingkar Wilis, pertanyaannya, kok bisa ada tambang legal di situ kan gitu loh? Ya. Ini lebih parah gitu loh. Tapi itu lebar nggak sih? Ada besar nggak tambang itu? Ini gini. Tadi sebelum take, iseng-iseng aja tadi pakai tab nih kan. Kita lihat Google Map itu loh. Ya. Ngeri juga, Bos. Oke. Jadi hijau ada yang botak gitu. Nah, ini ada yang botak tapi bukan kepala. Iya. Jadi kalau kita zoom, kita lihat ini seperti jelas-jelas lah apa bekas galian tambang. Dan ketika kita tarik dari ujung galian sampai ke ujung yang lain, ini jaraknya kurang lebih sekitar 600 meter. Itu masih satu titik. Dan di titik yang satunya juga sama. Ketika kita ukur dari ujung yang satu sampai ke ujung yang satunya lagi, di sekitar 600 sampai 700 meteran. Iya. Itu masih 2 titik loh yang kelihatan. Sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, ada sih titik-titik yang lain menyebarkan gitu. Dan itu jaraknya dari jalan utama itu jauh nggak itu? Nggak, dekat. Kalau teman-teman sering main ke Ngebel kan ada itu. Jadi di kanan kiri jalan. Oke. Gue juga penasaran apa sih sebetulnya yang dia tambang? Rata-rata pasir. Pasir dibawa kemana itu pasir? Informasinya ada yang ke Sragen. Terus kemudian ada yang ke Mojokerto. Ya. Ponorogo dapat apa? Dapat debu sama jalan rusak. Emang kalau kita jalan ke Ngebel ya, mungkin teman-teman juga yang sering weekend ke Ngebel lah. Iya. Mungkin terganggu juga ya dengan lalu lalang aktivitas penambangan itu. Jelas itu. Kita mau wisata ke Ngebel aja, itu kan kencan sama pacar misalkan. Ya. Bahkan romance pun terdampak. Aduh, gila emang. Ya. Makanya Peta Project mengapresiasi mas-mas ganteng yang nyetop kemarin itu. Ya. Betul. The best, Keren. teman-teman. Hebat mas. Nah. Asik. Dan itu semua ini ya, menurut gua ini juga salah satu apa namanya ya, kejaksaan itu mau turun itu juga berkat dari partisipasi publik. Kalau kita lihat dari beberapa media juga banyak yang komentar terkait tentang apa namanya yang terkait aset desa ini, aset daerah. Betul, Itu kan betul. banyak. Ya, gitu. ya. Akhirnya mungkin notice juga ini kejaksaan Ya. gitu ya. Emang banyak ya aset daerah ya? Ya, itu dia. Aset daerah yang di Sleweng ini. Itu mungkin nggak cuma tambang aja ya. Ada beberapa aset daerah yang sekiranya di luar tambang juga. Nah, ini teman-teman navigator yang lebih tahu kayaknya. Bantu awasin nih. Aset daerah mana aja sih yang kira-kira memang perlu kita perhatikan? Ya. Ada penyelewangan atau enggak di sana? Coba teman-teman navigator mulai dah. Cek-cek aja. Aset-aset di desa kalian nih. Yang disalahgunakan, iya. Kalau ada yang disalahgunakan, Iya. langsung telepon Pak Kejaksaan. Jangan ke kita. Kalau ke kita urusannya merchandise saja.